Kembali bersama kami pemirsa, pertemuan Presiden Joko Widodo dan PM Malaysia Anwar Ibrahim masih berlangsung di Istana Bogor. Dan kita akan membahasnya lebih dalam bersama dengan tenaga ahli utama Kantor Staf Presiden Bidang HAM dan Luar Negeri Ibu Siti Ruhaini Zuhayatin. Selamat siang Ibu Ruhaini. Selamat siang Mbak Tefani, sehat selalu. Sehat tentunya, sehat selalu juga untuk Ibu Ruhaini. Makasih. Bu Ruhaini, terkait dengan pertemuan bilateral hari ini antara Indonesia dan Malaysia, isu yang menjadi prioritas akan dibahas atau dikedepankan oleh Indonesia sendiri, isu apa saja, Bu? Pertama begini Mbak, kita harus melihat ini secara lebih makro ya, bahwa ini adalah kunjungan pertama dari Perdana Menteri Malaysia yang terpilih. Ya. Tentu ini merupakan sebuah penghargaan ya, karena Indonesia adalah negara yang pertama kali dikunjungi oleh Perdana Menteri Malaysia. Itu yang pertama yang harus kita lihat. Yang kedua, tentu saja ada banyak isu prioritas yang akan dibicarakan oleh Indonesia dan yang sebelumnya juga sudah dibicarakan tentunya di dalam preliminary meeting antara kedua Menteri Luar Negeri. Ya, karena kita memang adalah tetangga yang sangat dekat, serumpun, sehingga di sana sini ada overlapping isu yang memang harus dibicarakan. Tetapi seperti yang juga telah disampaikan oleh Menteri Luar Negeri misalnya, bahwa ada isu-isu strategis yang sangat spesifik ya, yang itu menyangkut kedua negara, masalah demarkasi, kemudian masalah ketenaga kerjaan, dan tentu saja yang juga sangat penting adalah tentang IKN ya, Ibu Kota Negara Nusantara ini, yang tentu saja ini adalah isu prioritas dari Bapak Presiden yang kebetulan juga cukup dekat secara geografis dengan Malaysia. Baik, terkait dengan isu pekerja migran ini juga menjadi salah satu yang dibahas ya Bu ya dalam pertemuan bilateral ini. Apa yang ingin dicapai oleh pemerintah Indonesia sendiri dalam pertemuan ini terkait dengan perlindungan pekerja migran Indonesia di Malaysia? Kita sebetulnya sudah mengalami kemajuan ya di dalam pembahasan ketenaga kerjaan dengan Malaysia. Dari waktu ke waktu sebetulnya Kementerian Luar Negeri juga telah memprakarsi begitu banyak pertemuan-pertemuan dan juga MOU dengan pemerintah Malaysia, misalnya tentang satu proses perekrutmen yang tunggal ya, one door recruitment itu menjadi sangat penting. Yang pertama tentu kita dedikasikan untuk pelindungan yang paripurna dan juga inklusif untuk warga negara kita yang bekerja di Malaysia ya, dan kita juga menyambut baik ya respon dari pemerintah Malaysia atas usulan-usulan dari pemerintah Indonesia, karena memang pelindungan warga negara Indonesia di luar negeri termasuk saudara-saudara kita PMI dan BMI ini adalah menjadi isu prioritas dari Bapak Presiden ya, bagaimana menghadirkan negara untuk melindungi segenap warga negara Indonesia terutama yang ada di luar negeri, dan ini dijabarkan ya oleh Kementerian Luar Negeri dengan satu prinsip tentang pelindungan yang paripurna dan inklusif, yang itu menyangkut keseluruhan dari aspek-aspek yang dibutuhkan oleh pekerja kita di luar negeri, dan Malaysia cukup responsif meskipun Mbak Stefani tentu saja langkah-langkahnya ini memang membutuhkan koordinasi terus-menerus karena memang kompleksitas yang ada yang selama ini telah terjadi dan juga kita hadapi. Nah, oleh sebab itu pertemuan pada hari ini secara kenegaraan ini tentu Bapak Presiden akan menegaskan kembali komitmen beliau ya untuk melindungi warga negara Indonesia sebagai program prioritas beliau selama 2 periode ini. Artinya isu terkait dengan perlindungan pekerja migran tentunya tidak akan berhenti sampai di pertemuan hari ini saja, Bu Ruhaini. Akan terus dilanjutkan setelah ini di level menteri dan sebagainya. Pasti, Pak, pasti. Nah, ini dan Kementerian Luar Negeri melalui Direktorat Pelindungan Warga Negara itu terus aktif ya, dan juga tentu saja KSP
bersama-sama juga dengan Kementerian Luar Negeri, ya, dengan teman-teman di PWNI untuk melanjutkan ya pembicaraan ataupun juga hal-hal yang telah dibicarakan oleh Bapak Presiden dan juga dibicarakan oleh Ibu Menteri Luar Negeri, dan tentu saja ini juga menyangkut kementerian-kementerian dan lembaga-lembaga yang terkait, misalnya Kemenaker, kemudian PP2MI. Tentu ini terus menerus, dan kita sendiri sekarang dapat menyaksikan ya deskalasi dari isu-isu yang ada di Malaysia. Tentu kita melihat ini sebagai satu titik yang sangat bagus untuk pengembangan selanjutnya, di mana ketenaga kerjaan ini menjadi suatu pembicaraan yang intensif sebagai sebuah kesepakatan dan juga upaya bersama antara pemerintah Indonesia dan Malaysia. Baik, Bu Ruhaini, kita tahan dulu sebentar. Sebelumnya kami akan bergabung bersama dengan rekan kami Bayu Pradana di Istana Bogor. Bayu, apakah sudah ada bocoran isu apa saja yang dibahas dalam pertemuan bilateral yang berlangsung tertutup? Ya, Stefani dan juga pemirsa, sampai saat ini masih berlangsung pertemuan bilateral dari kedua kepala negara, yaitu Perdana Menteri Malaysia dan juga Presiden Republik Indonesia. Ada Dato' Seri Anwar Ibrahim dan juga Presiden Joko Widodo yang saat ini sedang melakukan pertemuan bilateral secara tertutup di dalam ruangan Istana Kepresidenan Bogor. Memang sepertinya ada banyak sekali agenda yang akan dibahas pada kali ini, di mana diantaranya yaitu adalah demarkasi perbatasan, kemudian juga perdagangan, ketenaga kerjaan, dan juga dari kelapa sawit. Kalau kita lihat juga ini bisa kita konfirmasi dari kehadiran menteri-menteri terkait isu ini yang memang tadi juga sudah dikenalkan Presiden Jokowi kepada Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan selain isu-isu tadi yang akan dibahas di dalam pertemuan bilateral, juga ada kemungkinan bahwa dalam pertemuan kali ini Datuk Seri Anwar Ibrahim bersama dengan Presiden Joko Widodo ini akan membahas terkait situasi terkini Myanmar. Meski demikian, untuk mengetahui lebih pastinya nanti kita akan menunggu bagaimana press statement yang akan disampaikan Presiden Joko Widodo bersama dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Memang tadi sekitar pukul 10, Perdana Menteri Malaysia ini tiba di Istana Kepresidenan Bogor, dan tadi langsung disambut oleh upacara penyambutan, yang mana tadi ada pasukan berkuda, kemudian juga ada pasukan berbusana adat dan juga pasukan marching band yang mengiringi kedatangan dari pintu utama Istana Kepresidenan Bogor. Dan juga setelah itu tadi juga ada rampak gendang yang menyambut dengan tari-tarian tradisional Indonesia, yang mana ini membuat penyambutan semakin meriah. Selain itu juga tadi penyambutan dari Perdana Menteri Malaysia ini juga disambut oleh dengan dentuman meriam sebanyak 21 kali mengiringi adanya lagu kebangsaan dari kedua negara, Indonesia maupun juga Malaysia. Selain itu juga tadi keduanya juga melakukan inspeksi anggota yang sudah dilakukan tadi di awal-awal pertemuan, kemudian dilanjutkan dengan memperkenalkan delegasi masing-masing dari Indonesia maupun juga Malaysia. Sementara itu juga Stefani dan juga pemirsa, tadi ada agenda-agenda yang seperti biasa dilakukan, seperti penandatanganan buku tamu, kemudian juga tadi Perdana Menteri Malaysia juga mengikuti penanaman pohon seperti tamu negara lainnya, dan tadi yang kita lihat adalah pohon merawan yang ditanam oleh Perdana Menteri Malaysia didampingi oleh Presiden Joko Widodo. Namun ada yang berbeda dari kunjungan tamu negara kali ini, di mana tadi Presiden Joko Widodo mengajak Perdana Menteri Malaysia untuk berkeliling sejenak ke kebun raya atau Istana Kepresidenan Bogor, dan kita akan mengikuti bagaimana nantinya agenda apa saja yang tadi sudah dibahas di dalam agenda pertemuan bilateral. Dan kita melihat saat ini Presiden dan juga Perdana Menteri Malaysia sudah menuju ke tempat preskon. Kita dengarkan bersama-sama. Stefani. Prime Minister of Malaysia, the Honorable Anwar Ibrahim. Excellencies, ministers, and distinguished delegates from the Republic of Indonesia and Malaysia, welcome to Teratai Hall, Bogor Presidential Palace. We will now witness the handing over of a letter of intent on participation in the development of Nusantara, the future capital city of Indonesia. There are a total of 11 letters of intent that have been signed by 10 Malaysian companies.
Today, the letter of intent will be handed over by the Minister of International Trade and Industry of Malaysia, His Excellency Tengku Zafrul Tengku Abdul Aziz, to the Chairperson of Nusantara Capital City Authority, His Excellency Mr. Bambang Susantono. Thank you, Excellencies. Next, joint press statement by the President of the Republic of Indonesia, His Excellency Mr. Joko Widodo, and the Prime Minister of Malaysia, the Honorable Dato Seri Anwar Ibrahim. To start, we would like to invite the President of the Republic of Indonesia, His Excellency Mr. Joko Widodo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Mulia Datuk Seri Anwar Ibrahim, selamat datang di Indonesia. Sebuah kehormatan bagi Indonesia menerima lawatan luar negeri pertama Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sekali lagi saya ingin menyampaikan ucapan selamat atas pelantikan Pak Anwar sebagai Perdana Menteri ke-10 Malaysia. Saya yakin di bawah kepemimpinan Pak Anwar, kerjasama Indonesia dan Malaysia akan semakin kuat. Malaysia bukan saja negara tetangga dekat Indonesia, namun kita juga merupakan bangsa serumpun dan memiliki hubungan yang sangat kokoh. Dalam pertemuan dengan beliau tadi, saya menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, saya menyambut baik minat para investor Malaysia dalam pembangunan ibu kota negara baru Nusantara. 11 letter of intent telah ditandatangani oleh sektor swasta Malaysia dan diserahkan kepada otoritas IKN yang bergerak di bidang elektronik, kesehatan, pengelolaan limbah, konstruksi, dan properti. Selain itu juga terdapat sejumlah MOU di bidang perkapalan, pembiayaan ekspor import, energi hijau, pengembangan industri baterai dan lain-lainnya juga sudah ditandatangani. Yang kedua, saya menyambut baik komitmen Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam memberikan perlindungan bagi pekerja migran Indonesia. Saya sangat berharap one channel system untuk perekrutan dan penempatan pekerja migran Indonesia benar-benar bisa kita jalankan bersama. Dan tadi saya mengulangi permintaan saya mengenai pentingnya pembangunan Community Learning Center di Semenanjung untuk memenuhi hak pendidikan anak-anak pekerja migran Indonesia. Kemudian yang ketiga mengenai perbatasan. Tadi kita telah membicarakan dan bersepakat agar MOU perbatasan darat segmen Sebatik dan segmen Sinapat Sesai dapat ditandatangani tahun ini, dan juga perjanjian laut wilayah di Laut Sulawesi dan di Selat Malaka bagian selatan juga bisa disepakati tahun ini. Yang keempat, saya sangat menghargai, mengapresiasi dukungan Malaysia terhadap perjanjian FIR, Flight Information Region Indonesia-Singapura. Dengan dukungan ini, proses berikutnya di ICAO akan dapat dilanjutkan. Yang kelima, kita juga tadi bersepakat memperkuat kerjasama melalui Council of Palm Oil Producing Countries, CPOPC, untuk meningkatkan
pasar minyak kelapa sawit, dan memerangi diskriminasi terhadap kelapa sawit. Kemudian yang keenam, kita juga sepakat untuk terus memperkuat ASEAN. Kita sepakat ASEAN harus dapat memainkan peran sentral dalam menjadikan kawasan Indo-Pasifik yang damai, sejahtera, dan stabil. Dan mengenai Myanmar, Indonesia dan Malaysia memiliki pandangan yang sama tentang pentingnya pelaksanaan 5-point konsensus. Kita sepakat mendesak junta militer Myanmar untuk mengimplementasikan 5-point konsensus tersebut. Demikian yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya mengundang Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk menyampaikan pandangannya. Terima kasih. Next, we would like to invite the Prime Minister of Malaysia, the Honorable Datuk Seri Anwar Ibrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Merupakan lebih saudara saya, Bapak Presiden Joko Widodo dan rakan-rakan. Saya tentunya ingin memulakan untuk menyatakan penghargaan yang setingginya kesudian Bapak mengundang kami ke Indonesia. Ini bukan hubungan diplomatik biasa. Saya agak sentimental sedikit dan Bapak Presiden tahu bahwa Indonesia ini ada tempat yang khusus di hati sanubari saya. Saya belajar, berpengalaman, menimba banyak ilmu, dan tadi ya, walaupun saya sedikit lebih tua dari Pak Jokowi, tetapi pengalaman beliau itu saya sangat hargai. Dalam perbincangan sepintas lalu tentunya saya dapat dua idea yang akan saya perkemaskan untuk dituntaskan di Malaysia. Soal hiliran atau dikatakan hilirisasi dan juga soal digital ekonomi. Saya akan manfaatkan pengalaman dan sumbangan beliau dan insya-Allah kita akan dapat bantu memacu pertumbuhan ekonomi di Malaysia dan pastinya juga bersama dengan Indonesia dengan lebih meyakinkan. Terlalu ramai teman-teman di sini yang membantu. Ini juga agak personal sikit, Bapak Presiden. Semasa kita agak sukar, hidup dalam keadaan terombang-ambing, derita, itu Indonesia itu menyambut kita sebagai sahabat sejati. Sebab itu saya beritahu semalam pada media, itu tak mungkin kita lupakan. Ya, orang yang sedia membantu kita, menunjukkan rahmah dan menyayangi kita dalam keadaan kita itu agak tersisih, terbuang atau terlempar dari arus perkembangan di Malaysia. Jadi sekali lagi terima kasih kepada Bapak dan seluruh rakan yang menerima saya sebagai keluarga besar. Kerakyatan belum, tapi baik. Ada isu-isu yang spesifik dan saya sepakat dengan Bapak Presiden membicarakan hal-hal yang harus dimeterai dan dilaksanakan. Bila kita bicara tentang mesyuarat, coordinating committee, itu kata Bapak Presiden kepada saya sudah ratusan mesyuarat ya, dan bertahun-tahun. Jadi saya beritahu Bapak Presiden, insya-Allah kalau ini pendirian kita bersama, kita ada tekad politik yang jelas untuk menyelesaikan permasalahan basic itu selewat-lewatnya akhir tahun ini. Permulaan menunjukkan sikap kita yang terbuka dan juga private sector ialah IKN Nusantara, dan dengan inisiatif MITI di Malaysia kita telah menyaksikan semalam dan hari ini ya, satu usaha yang lebih positif dan agresif Malaysia, kerana ada kepentingan Malaysia juga untuk terutama di Sabah dan Sarawak ya, kedekatannya dan kepentingan ekonomi wilayah yang sangat bermakna. Rakan-rakan saya di Sarawak dan Sabah memuji inisiatif ini dan saya beritahu tadi itu inisiatif besar
Bapak Presiden itu mempersilitkan saya kerana dibanding dengan apa yang saya mampu lakukan untuk Sabah dan Sarawak. Jadi oleh itu kita ambil pendekatan yang positif, itu mencari jalan supaya pertumbuhan ibu kota negara Nusantara itu akan juga memberi manfaat kepada wilayah yang termasuk Sarawak dan Sabah. Isu pekerja dan TKI yang saya tahu ya, ini di Indonesia banyak masalah, rasa sayang pun masalah. Apa lagi? Tapi Banggawan Solo tidak isu kering, tahu memang di Solo. Jadi kita insya-Allah akan menghindari isu-isu yang boleh merenggangkan dan meretakkan hubungan, kerana saya mahu hubungan Malaysia Indonesia itu agak kategorinya special. Dan saya harap kedua-dua menteri luar faham bahawa komitmen kita begitu rupa. Jadi soal TKI ini yang mengguris perasaan ramai rakyat Indonesia, bukan saja pemerintah. Dan saya tahu benar kerana saya berpengalaman di penjara yang sama, mendengar pada ketika itu kesan cambukan ke atas mereka, dan saya tidak fikir ini satu yang manusiawi. Dan alhamdulillah untuk tahun ini, tahun lalu 2022 soal cambuk itu telah dihentikan. Tetapi itu bukan penyelesaian. Penyelesaiannya harus lebih menyeluruh supaya nasib pekerja di peringkat bawahan itu dapat dibela. Dan saya dapat pengakuan kami berdua untuk memastikan kerja-kerja agensi pekerja ini harus hanya sekadar facilitate dan permudahkan, dan tidak hanya mengambil keuntungan berlebihan untuk menekan pekerja di peringkat bawahan. Dan oleh demikian soal digitalization unit ini sangat penting, kerana ia dengan sendirinya akan mengurangkan karenah birokrasi dan keperluan menggunakan terlalu ramai agen. Hal-hal lain perbatasan dan sebagainya tentunya kita akan teliti dan laksanakan. Saya dari taklimat yang saya perolehi, Bapak, tidak terlalu banyak kerumitannya ya, tetapi ia hanya memerlukan satu tekad yang jelas. Dan insya-Allah dalam masa terdekat saya akan bawa ke Jemaah Menteri dengan syarat Bapak berkunjung ke Malaysia cepat. Kalau Bapak bagi tarikh cepat, segeralah kita luluskan. Kalau Bapak tangguh, maka tertangguhlah perjanjian kita. Jadi sekali lagi saya ucap terima kasih, dan saya sangat terharu ya, saya mengambil keputusan yang saya rasa sesuai dengan memilih Indonesia sebagai negara pertama saya lawati dan kunjungi. Dan saya rasa bahagia sekali dengan sikap dan persahabatan dan persaudaraan pribadi Presiden, dan juga kesediaan rakan-rakan untuk bantu dan memudahkan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum. Terima kasih. End of joint press statement. The President of the Republic of Indonesia, His Excellency Mr. Joko Widodo, and the Prime Minister of Malaysia, the Honorable Datuk Seri Anwar Ibrahim, will now proceed to Garuda Hall for the official banquet, followed by the members of the official delegation. Baru saja kita dengarkan pernyataan bersama atau konferensi pers dari Presiden Indonesia Joko Widodo dan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim terkait dengan pertemuan bilateral yang baru saja dilaksanakan. Beberapa poin penting seperti yang sudah dibahas sebelumnya, diantaranya adalah apresiasi Indonesia terhadap Malaysia yang akan menginvestasi di ibu kota negara Nusantara, kemudian juga isu terkait dengan perlindungan pekerja migran, serta juga ada MOU terkait dengan perbatasan antara kedua negara, dan juga Indonesia mengapresiasi dukungan Malaysia terkait dengan Flight Information Region yang diajukan oleh Indonesia. Dan pemirsa, usai jeda kami masih akan membahas terkait dengan pertemuan bilateral Indonesia dan Malaysia dengan tenaga ahli utama Kantor Staf Presiden Bidang HAM dan Luar Negeri Ibu Siti Ruhaini Zuhayatin. Namun usai jeda berikut, pemirsa tetaplah bersama kami di Special Event Persahabatan Indonesia-Malaysia.